Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Hukum peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan HBI, saya singkat dengan HBI ya, hari-hari besar Islam ya. Ketika kita berada di bulan Rabiul Awal, sekarang ini tanggal 29 ya, akan berakhir. Itu ada rasa ya di hati itu muncul rasa ketika mendengarkan ya Maulid Nabi gitu, itu ada rasa cinta yang muncul insya Allah ya di hati ibu-ibu. Kita senantiasa pasti ya insya Allah mengingat dan mencintai Rasulullah SAW. Dan tentu saja dengan banyak sholawat itu paling tidak menyambungkan kita dengan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti ada yang bingung deh, ibu-ibu ini bertolak belakang pandangan, kemudian pandangan yang merayakan gitu ya, itu pada bingung deh ya, apalagi di kalangan yang tidak memiliki latar belakang agama yang cukup kuat dan kental dan enggaknya. Jadi akhirnya bingung ngikutin mana, sini ini menurut ini bid'ah haram, di sini rayakan, bingung lah ya. Nah mudah-mudahan pembahasan kita kali ini dapat paling tidak membuat sikap kali ya, atau menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut ya. Tentu saja saya dalam menyampaikan ini sesuai dengan kecondongan saya dong ya, karena memang setiap siapapun biasanya tuh ya, kalau memaparkan sesuatu pendapat, pasti yang akan mendukung pandangannya lah yang akan diutarakan dalil-dalilnya dan hujah-hujahnya ya. Nah itu udah pasti, siapapun pasti begitulah ya, supaya orang tahu bagaimana sikapnya ya. Kalau hari besar Islam, HBI di sini tidak saya sebutkan rinci, karena memang nggak banyak sih hari besar Islam itu, paling tahun baru Hijriah, kemudian Isra Mi'raj ya, Idul Fitri, hari raya ya, Idul Adha. Idul Adha itu, Idul Fitri kita nggak usah bahas lah, itu memang hari raya yang spesial, yang memang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menjadi contoh bagi kita. Nah yang jadi masalah ini adalah yang terkait dengan hari besar lainnya seperti Isra Mi'raj dan tahun baru Hijriah, tapi itu pun tidak sebesar Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau spesial Maulid Nabi ini memang pembahasan yang dari dulu, sekarang, dan insya Allah yang akan datang pasti tidak akan habis-habisnya dibahas ya. Jadi ini kita spesial, kita khususkan yang terkait dengan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasanya hadis selalu dibaca-baca ya. Ya, apakah dalam awal dalam mengtaujih atau dalam pembahasan-pembahasan yang bersifat perayaan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, selalu ini disampaikan ya. Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini menjadi suatu hal yang mungkin sudah dihafal ya. Kita dengar aja sering-sering jadi hafal ya. Jadi di sini sesungguhnya ucapan yang paling benar itu adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara muhdatsah, baru. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu di neraka. Nah, ini kalau kita baca selintas nih ya, hadis ini, kemudian kan berpikir, Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, ini adalah suatu hal yang baru itu adalah bid'ah, yang bid'ah itu adalah sesat, yang sesat itu adalah tempatnya di neraka. Bingung kan?
Oh, jadi begitu ya. Jadi kan neraka. Kalau begitu sama ya, posisi orang yang memperingati Maulid Nabi dengan pezina, pendosa, pemabuk ya, sama-sama di neraka. Nah, itu kan nanti kan logika berpikirnya seperti itu. Nanti kita akan lihat lagi ya. Ini lagi tambahannya ya. Ini pembahasan kita bukan dalam rangka menghakimi atau menghujat, tidak. Kita memaparkan. Ini loh dalilnya yang menyebutkan Maulid Nabi itu atau hari besar Islam itu bid'ah, ini dalilnya. Ini loh yang bukan, ini sebabnya apa? Ini loh alasannya, gitu ya. Jadi kita paparkan semua dan kita nanti bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita bahas ini. Nah, ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada bid'atahu. Ya. Sungguh Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Tuh. Pokoknya yang melaksanakan Maulid Nabi itu atau yang perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah itu nanti dia itu harus taubat gitu ya. Ana farotukum alal haudi la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu la unawilahum ukhtuliju duni fa'aqulu ay rabbi ashabi yaqul la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya. Aku akan mendahului kalian nanti di haud telaga Nabi itu ya. Lalu ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Nah, ketika aku akan mengambil minuman, ya ini yang kita rindukan ya, minum di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika aku akan mengambil minuman untuk mereka dari al-haud, dari telagaku, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rob, ini adalah umatku. Kemudian Allah berfirman, engkau tidak tahu ya bid'ah yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. La tadri ma ahdatsu ba'dak. Nah, jadi ini bid'ah ya. Jadi kalimatnya di sini apa yang mereka lakukan karena mereka melakukan bid'ah berarti mereka tidak bisa dekat dengan telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk ini juga hadis sahih ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Jadi berbagai macam hujah dalil yang dikemukakan banyak sekali tersebar ya di media sosial, bahkan ulama dan semuanya tuh sudah ada ya. Jadi kalau yang masih memiliki lingkungan yang hijrah misalnya kan suka mencari pemahaman agama sendiri ya, manual ya, cari sendiri, pas dapat yang ini, oh berarti nggak boleh. Nah ini kan jadi akhirnya kan bingung ya. Nah, kemudian kita juga dapat lagi hadis sahih juga, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Nah, ini konteksnya tentang sunnah hasanah. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah, sanna fil Islam itu ya, dia memperoleh pahala dan pahala orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi ini memperkaya dalil-dalil tadi ini boleh ya, bahkan harus buat sunnah hasanah. Kalau yang tadi nggak boleh buat bid'ah gitu ya. Ini kalau kita melihat hanya dari sisi dalil saja. Itu kalau dari sisi dalil saja ya. Maka para ulama itu berbeda pandangan terkait dengan teks dalil. Akhirnya muncullah perbedaan pandangan yang tidak mungkin disatukan. Sekali lagi, ikhtilaf para fuqaha, para ulama dalam berbagai hal, dalam berbagai permasalahan fikih, dalam berbagai hal muamalah ya dalam kehidupan itu selalu terjadi dan tidak mungkin saling memaksakan untuk mengambil pandangan satu orang, diseragamkan, tidak mungkin. Ini adalah sunnatullah dalam ikhtilaf. Ya, inilah kekayaan umat Islam. Jadi yang jadi masalah adalah jangan sampai ketika terjadi perbedaan pendapat kita sesama umat Islam itu bertengkar. Karena pernah ada beberapa kasus terjadi ya, itu masjid yang sedang merayakan Maulid Nabi itu diserang.
ya, diserang, dilempar batu, ya, wah pokoknya sehatnya ya. Kalau hanya dialog-dialog tapi tidak boleh manapun kita memiliki nas dalil pegangan yang berbeda ya, siapa yang kita ikuti itu berbeda, nggak bisa dipaksakan apalagi mencela ya. Dan kita tahu mereka yang memperingati Maulid Nabi itu memang tokohan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya diakui oleh umat, diakui oleh tokoh dunia. Walaupun mereka bukan beragama Islam ya, bahkan Nasrani ya, bahkan ada buku yang menjelaskan tokoh yang top ya, saat yang pertama di antara 100 tokoh itu Rasulullah. Maulid Nabi ini kita bisa ya diperingati oleh sekitar 1,8 miliar. Beliau ini kan tokoh dunia, namanya itu kan disebut dalam setiap hari itu miliaran kali loh di bumi ini disebut namanya ya. Dan kita kalau salam itu paling banyak ditiru oleh pengikutnya ya. Ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di-share tuh ribuan kali per hari di berbagai media ya. Walaupun mereka nggak tahu ya wajahnya seperti apa, rupanya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini manusia yang sangat dicinta oleh umatnya. Ya tentu saja sebagai tokoh, nabi, junjungan, tauladan, itu rasanya kalau pas momennya hari kelahiran nggak ada apa-apanya itu gimana. Nah inilah ya kenapa terjadi peringatan ya Maulid Nabi ada sejarahnya ya. Jadi artinya peringatan Maulid begitu saja itu ada sejarah yang yang mendahulunya ya, tidak, makanya kalau memang Maulid Nabi ini adalah sunnah pasti diperingati juga oleh sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi sendiri pun juga memperingatinya kan begitu ya. Nah, kita lihat pertama kali ya tahun 362 Hijriah sampai 567 Hijriah itu ya. Itu pada masa dinasti Ubaid Fatimi ya di Mesir yang berhaluan Syiah Ismailiyah atau Rafidhah gitu ya. Itu memang mereka menginikan punya peringatan tidak hanya peringatan terhadap kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi mereka juga punya peringatan hari kelahirannya Ali bin Abi Thalib ya. Ini yang Fatimi ya. Ini memang mazhabnya itu Syiah ya di masa Mesir ya pada saat itu. Jadi sejarah awalnya kalangan yang tidak menyukai Syiah ini itu mati-matian, itu tradisi Syiah, nggak boleh ditiru, itu memperingati Maulid Nabi. Nah itu begitu ya. Jadi mereka ini tidak Fatimah, Hasan, ya intinya sih menunjukkan kecintaan ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejarahnya menurut sejarah seperti itu. Yang pertama kali mengadakan itu adalah dinasti Ubaid. Kemudian ada ini di Sultan Buri itu di Irak, di Irbil ya, Gubernur Irbil itu sudah mulai pada saat itu. Jadi pada saat Gubernur Irbil ini, Muzaffar ini, Raja Muzaffar ini, itu perayaan Maulid Nabi ini tuh dengan mengundang para ulama, para ahli tasawuf, memiliki ilmu-ilmu keislaman deh, seluruh rakyat, pokoknya semuanya diundang. Kemudian Sultan Muzaffar ini menghidangkan makanan, memberikan hadiah, sodakoh kepada fakir dan lain-lain. Disebutkan ini hasil loh ya yang kita jadikan rujukan ya dalam kitabnya itu menyebutkan bahwa Sultan Muzaffar ini menginfakkan hartanya kurang lebih 300.000 dinar. Itu beliau keluar untuk dengan peringatan Maulid Nabi, dengan kelahiran Nabi itu. Nah beliau ingin ya Sultan Muzaffar ini rakyatnya, masyarakatnya pada saat itu memiliki semangat untuk kembali mengikuti sunnah Rasulullah,
riwayat hidup karya sasa Rasulullah. Jadi artinya beliau ingin Sultan Muzaffar ini kehidupan Rasul tuh hadir lagi semangatnya, ruhnya gitu ya. Itu ya udah 549 itu ya tahun itu kan cukup lama ya kan, apalagi kita yang sudah jaraknya 14 abad itu ya, tentu tidak merasakan ruh kehadiran dan perjuangan Rasulullah dalam itu. Nah, ini dilakukan, jadi muncullah artinya semua rakyat, ulama, umat Islam pada saat itu tuh bahagia, bergembira, rindu. Jadi dimunculkan rasa rindu ya. Kan kita kalau rindu dengan seseorang pasti orang tua kita yang sudah meninggal, kan kita ingat-ingat dulu masih hidup, kita bersamanya, dikenang-kenang lah rasa rindu. Nah, kemudian dalam masa itu dinasti Ayub ya, itu 7 sampai 622 ya. Ini ingati Maulid Nabi ini itu baca buat gubahan. Jadi tujuannya itu Maulid ini adalah agar semangat jihad muncul lagi ya, agar hadir sejarah hidup Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat yang kemudian semangat jihad, semangat untuk kembali memenangkan dan mengambil kembali Masjidil Aqsa ya, Yerusalem atau Palestina yang selama ini dikuasai oleh Salibis, itu bisa berhasil dan ternyata benar ya, di masa Salahuddin Al-Ayyubi lah berhasil ya, Palestina itu direbut kembali. Nah, ini sejarahnya. Jadi kalau kita lihat hakikat maulid yang dilakukan pada saat itu tidak hanya sekedar makan-makan, tidak hanya sekedar mendengarkan sirah, tapi mereka ingin dengan momentum kelahiran Rasulullah SAW itu ada semangat jihadnya, semangat jihad untuk angkat Islam ya, memuliakan Islam, li'ila kalimatillahi hiyal uliya ya. Kita apalagi kalau zaman sekarang ini, kalau kita lihat ya bagaimana jauh jarak antara kehidupan Rasulullah SAW. Sekarang kita jujur aja deh, untuk misalnya kalau kita bicara, kita sebagai ibu ya, kita jujur aja dengan anak-anak kita. Berapa persen waktu yang mereka habiskan untuk mempelajari keislaman dibandingkan mereka mendapatkan gaya hidup model film atau sinetron atau game itu dari luar. Artinya kapan saatnya mereka tuh bisa memahami kita ini adalah umat Muhammad SAW, ada kewajiban kita untuk mencintai Nabi itu kapan waktunya? Aduh, ini PR kita kan. Nah, jadi ini di zaman kita loh, 14 abad itu, zaman sebelumnya juga begitu, itu umat Islam kalah, berperang juga kalah, maka muncullah semangat ya, ada diperlombakan gitu ya, siapa yang bisa membuat syiar Rasulullah SAW, maka nanti akan mendapatkan hadiah ya yang besar. Nah, salah satunya itu penulisnya Barzanji ya, itu tuh syairnya tuh dimenangkan. Nah, itu yang dibaca sampai sekarang. Jiwa kembali kepada ajaran-ajaran Islam. Jadi acara Maulid Nabi ini sebenarnya munculnya itu adalah izharus syukri wal faroh Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memunculkan rasa syukur, rasa gembira, rasa bahagia dengan kehadiran Rasulullah pas di momentum kelahiran beliau. Jadi itu momen-momen itu dibuatlah ya. Ini awalnya ya, menampakkan rasa syukur, rasa gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW dengan melakukan berbagai amal-amal ya, yang tentu saja mendekatkan diri kepada Allah ya, apakah zikir, ngumpul, baca sholawat, baca siro, apakah sodako, atau baca Quran, atau apalah ya yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat momentum hari kelahiran Rasulullah. Nah, sekarang timbul pertanyaan ya, apakah ini salah?
Kalau kita menampakkan rasa bahagia, rasa syukur, apakah ini dinamakan bid'ah? Apakah memang seperti itu ya ketatnya? Nggak boleh, pokoknya apa yang dilakukan oleh Rasulullah lakukan, kalau enggak. Ya udah. Jadi tahun baru Islam juga tentang tenang-tenang aja, udah nggak usah ada apa-apa. Sementara kita lihat tahun baru Masehi, bagi remaja Islam kita tuh banyak merayakannya dengan perbuatan maksiat. Nah, jadi di sini kan timbullah dialog-dialog ya, apakah memang kita ini tidak boleh sama sekali gitu ya. Nah, untuk waktu untuk beribadah ada nggak larangan? Jadi ada waktu khusus ya kita untuk beribadah, ada nggak larangannya? Cara misalnya apa ya, berzikir atau baca Quran atau sholawat khusus di hari lahirnya Rasulullah 12 Rabiul Awal, ada nggak larangannya? Sebenarnya banyak loh kita bikin waktu-waktu khusus yang nggak pernah dicontohkan Rasulullah. Kita ujian ada nggak? Kan nggak ada. Nah terus gimana dong hukumnya? Nah disinilah muncul permasalahan dalam kehidupan kita yang terkait dengan peringatan Maulid ini. Nah, sekarang baru kita bahas nih tentang hukum. Ada dua pandangan ya. Ada dua pandangan yang terkait pembahasannya tentang apa namanya hukum. Maaf. Jadi ada dua ya. Nah, pertama apa namanya hadis-hadisnya itu kan kita sudah ini ya, kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalah apa namanya finnar ya. Jadi pertama dikatakan bid'ah dan peringatan Maulid. Yang kedua bid'ah hasanah. Jadi kita di sini saya paparkan dulu ya, bukan sunnah ya, bukan wajib. Ya ini kan hukum Maulid Nabi ini kan memang baru ya, versi. Nah terus gimana hukumnya? Nah di sini ada yang bid'ah menyebutkan apa namanya bid'ah hasanah. Nah kita lihat ya, bid'ah dan haram ini mereka punya dalil, punya alasan ya. Karena apa? Kan perayaan Maulid itu tidak ada dalil perintah untuk menghidupkannya, nggak ada itu. Jadi Maulid Nabi itu hanya bisa-bisaan orang sekarang aja. Mana dalilnya? Kalau memang itu harus dikerjakan ya kita kerjakan. Kalau Rasulullah tidak mencontohkan nggak boleh dilakukan. Jadi mana dalilnya perintahnya? Nah, jadi menanyakan mana dalilnya yang memerintahkan, kita juga bisa nanya, kalau gitu mana dalil yang mengharamkan gitu ya. Kan akhirnya nggak selesai lah masalahnya kan, karena kita tahu nih kan permasalahan ini kan apakah memang ini masalah ibadah gitu ya, apakah Maulid ini dikaitkan dengan ibadah. Kalau dikaitkan dengan ibadah tentu itu adalah tidak ada contohnya dari Rasulullah. Jadi ini kan bukan ibadah, non ibadah. Ini kan babnya bab muamalah. Di sini kita lihat, kita paparkan dulu deh ya. Nih. Jadi perayaan Maulid ini bagi yang membid'ahkan dan mengharamkannya itu karena tidak ada dalil atau perintah untuk menghidupkannya ya. Kalau ini baik, tentu Rasul dan para sahabatnya sudah mengerjakannya. Nah, ini ya, alasannya ini bid'ah dan haram. Kemudian yang kedua, oh ini bukan ibadah. Ini kan bukan masalah ibadah, ini kan apa namanya bid'ah hasanah, boleh dilakukan sebab memang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi karena memang, jadi kalau sesuai dengan hukum umum ya, al aslu fil asya al ibahah, asal segala sesuatu itu hukumnya itu adalah ibahah, boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya atau dalil yang melarangnya. Nah berarti ini kan nggak ada dalilnya, ini kan bukan ibadah, ini adalah adah. Adah itu artinya adat ya, muamalah ya, adat, muamalah. Bagian dari tradisi al-adah muhakkamah, adah itu bisa menjadi bisa dihukumi adah gitu. Jadi di sini kalau dalam masalah ibadah itu memang hukum asalnya itu haram, nggak boleh ya, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kita nggak boleh ngarang-ngarang ibadah sendiri, itu nggak boleh ya.
Nah, jadi ini untuk masalah ibadah. Nah, tapi untuk masalah muamalah, untuk masalah adat, nah itu hukumnya berlaku sebaliknya. Hukum asal dari muamalah dan adat itu adalah boleh selama tidak ada dalil pelarangannya. Al aslu fil ibadah atau fik, kalau itu ibadah, asal hukum asal ibadah itu adalah apa namanya, haram ya, sampai ada dalil yang membolehkan. Jadi kebalikan nih. Jadi yang satu menganggap bid'ah karena memang dianggap ini adalah ibadah ya, yang sudah ngarang-ngarang sendiri. Nah, yang lain menyebutkan ini bukan masalah ibadah, ini kan muamalah. Yang namanya muamalah yang ya kan nggak ada masalah gitu ya. Jadi ini nggak bisa dikaitkan dengan alasan kalau ini baik tentu Rasul dan para sahabat sudah mengerjakannya. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Lah itu kan kaitannya dengan seandainya amalan maulid ini baik, tentu para sahabat dan tabiin sudah mengerjakannya. Loh ini kan bukan masalah keyakinan gitu ya. Nah, disinilah masuk di sini bid'ah hasanah ya. Bid'ah hasanah ini ya bid'ah yang baik ya kan. Pernah mungkin ibu-ibu mendengarkan respon dari Umar bin Khattab ya ketika berinisiatif untuk berjamaah dalam sholat tarawih. Karena kita tahu ya, sholat tarawih itu kan tidak berjamaah, tidak dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga di masa Abu Bakar As-Siddiq ya, bahwa tarawih ini sendiri-sendiri. Nah, kemudian Umar melihat banyak banget umat Islam yang ke masjid melaksanakan sholat tarawih sendiri-sendiri gitu ya. Akhirnya dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, kemudian beliau ini inilah bid'ah nikmal bid'ah hadihi. Ini nikmat bid'ah itu yang kayak gini ya. Jadi ulama menyebutkan ini bid'ah hasanah ya. Atau misalnya kalau kita lihat ya, ini kan adalah tradisi. Tradisi itu adat itu bisa kita katakan adat ya. Itu kan ada dua ya, ada urusan yang terkait dengan urusan dunia, yaitu menjadi kebiasaan, uruf ya, itu terkait dengan praktek-praktek ibadah sepertinya ibadah gitu ya. Nah, selama tidak bertentangan dengan syariat sih nggak ada masalah, boleh-boleh aja ya. Artinya kalau yang terkait dengan urusan dunia, misalnya gini deh, apakah ada dalil setiap tanggal 1 Syawal setelah kita mengerjakan sholat Id atau hari raya ya, itu sungkeman dengan orang tua. Lah itu kan bermaaf-maafan atau apalah, artinya kebiasaan-kebiasaan yang sudah tetap waktunya yang dikaitkan dengan ibadah, kan dikaitkan dengan hari raya. Nah, itu kan adat. Ya, jadi selama adat itu kalau praktek-prakteknya itu tidak bertentangan dengan syariat ya, sepanjang tidak sampai melakukan maksiat ya tentu saja kita juga nggak setuju ya kalau misalnya peringatan Maulid itu diadakan acara joget apa gitu ya dengan mendengarkan musik yang ada kan di medsos kita lihat ya, perempuan pakai berkerudung ya nyanyi di depan Maulid Nabi ya, tapi goyangnya nauzubillah kayak gitu, tentu kita tidak dukung ya. Nah, jadi selama tidak bertentangan dengan syariat, masalah adat ini nggak ada masalah. Kita contohkan ya, misalnya dalam praktek di masa Rasulullah itu, di zaman jahiliyah kan tawaf ya. Tawaf itu kan dari dulu, yaitu adalah manasik dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kan kemudian diselewengkan ya, jauhnya masa dengan Nabi Ibrahim, kemudian di masa Arab jahiliyah, di zaman jahiliyah itu kan pada tawaf juga kan, mereka kan juga haji juga, cuman cara yang dilakukannya itu adalah dengan membuka pakaian, tepuk tangan, siul-siul gitu ya. Nah, Islam kan nggak boleh ngikutin yang kayak gitu. Nah, dalam kalau itu bertentangan dengan ajaran Islam ya nggak boleh dilakukan, tapi kan kita tetap tawaf. Nah, atau misalnya istilah ini deh yang biasa kita adopsi ya, kalau anak pertama itu bapaknya itu suka dipanggil Abu atau Umi ya. Kalau anak pertamanya misalnya namanya Umar, jadi Umar gitu kan. Itu sebenarnya bukan tradisi Islam loh, itu sudah ada dari jahiliyah, itu adat jahiliyah dulu begitu. Jadi kalau kunyah itu ya, kalau lahir anak pertama, nah itu nanti dilekatkanlah ke ibunya, ke ayahnya itu jadi Ummi atau Abi ya, Abu, Ummu ya. Kalau Rasul Abul Qasim ya. Itu kan sebenarnya tradisi yang kita terus kembangkan ya. Jadi bukan ajaran Islam itu tradisi yang baik ya, terus berlaku gitu. Ya. Jadi sebenarnya ini hal-hal urusan-urusan adat ini itu kalau memang
kita tidak bertentangan dengan syariat sih nggak ada masalah ya. Apalagi kalau yang terkait dengan momentum ya, kelahiran Rasulullah, kelahiran apalagi yang hari lahir kita ya, hari kelahiran kita, atau mungkin hari lahir negara gimana tuh. Berarti nggak boleh juga dilakukan ya. Jadi ini banyak hal ya sebenarnya yang perlu kita dudukkan bersama tentang bid'ah hasanah ya. Contoh aja misalnya mushaf Al-Quran. Emang di masa Nabi ada mushaf? Nggak ada kan? Al-Quran kan semua kalau nggak dihafal dicatat di kertas-kertas, di batu-batu. Nah sekarang ada mushaf, itu kan juga bid'ah dong. Nggak pernah dicontohkan Nabi, nggak pernah Rasulullah menyuruh jadikanlah satu ini jadi mushaf, nggak ada kan? Itu kan di masa Utsmani ya yang satu itu ya. Atau misalnya yang terkait dengan banyak lagi lah, nanti kita bahas tentang bagaimana bid'ah itu kan ada yang hukumnya wajib, ada yang haram ya, ada yang sunnah ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau yang sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi itu tidak otomatis menunjukkan haram loh ya. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan selama Nabi tidak mencontohkannya maka itu tidak boleh dikerjakan. Pokoknya apapun yang dicontohkan Nabi kita kerjakan, apapun yang tidak dicontohkan Nabi jangan kerjakan. Sudah nggak begitu juga. Hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu tidak otomatis menunjukkan haram. Ya. Jadi kita lihat misalnya di masa Rasulullah ya, bahkan ada sahabat-sahabat itu yang membuat hal yang baru yang nggak dicontohkan Rasulullah, tapi Rasulullah nggak memvonisnya itu bid'ah, itu haram, banyak loh. Di antaranya misalnya ada sahabat ya, ketika itu beliau terlambat masbuk ya, terlambat. Nah pasti kan karena dia bergegas-gegas ya ikut biar ikut dapat jamaah bersama Rasulullah, itu akhirnya dia dapat juga ruku ya. Nah setelah ruku kemudian dia takbir sami Allahu liman hamidah itu ya. Terus dia dengan nafas yang agak tersengal-sengal karena buru-buru itu dia baca apa? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih gitu ya. Nah itu kan Rasul kan sebelumnya nggak ngajarin kalimat itu. Terus kemudian setelah selesai sholat itu Rasul bertanya, siapa tuh yang baca tadi itu? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nggak ada yang jawab karena pada takut ya. Takut itu ngarang-ngarang gitu ya. Rasul dengar tuh dia mengucapkan kalimat itu. Ditanya lagi oleh Rasul, siapa tuh yang mengucapkan itu ketika i'tidal? Itu nggak apa-apa, itu bukan perkataan yang buruk. Itu bagus kata Nabi. Ya dia karena buru-buru, ya dia karena memang biar dapat sholat bersama Rasul itu bagus. Artinya itu kan Rasul nggak ngajarin, tapi itu adalah ide atau inisiatif dari sahabat itu sendiri. Kan Rasul nggak memvonis beliau itu adalah bid'ah kan. Saya lihat ada 12 malaikat berlomba di antara mereka untuk menulis apa yang diucapkan tadi. Nah itu dia. Ya jadi hal-hal yang tidak selalu ya apa yang tidak dikerjakan Rasulullah itu. Jadi ini luas pembahasannya. Jadi nggak bisa. Ini masing-masing punya pendapat dan pendirian masing-masing. Jadi banyak hal ya kita mempelajari tentang masalah bid'ah. Ya. Jadi sekali lagi memahami perkara bid'ah itu tidak bisa secara harfiah atau tekstual hanya dari hadis-hadis tentang bid'ah begitu saja. Baru dapat kajian ini, dapat kitab hadis ini, hadisnya sahih, kemudian itu saja yang dibahas, nggak lihat yang lainnya. Kan kita kalau membahas secara syar'i kan semua dalil kan harus dikeluarkan dulu ya. Jadi nggak bisa dengan satu. Nanti muncul permasalahan nantinya. Sedangkan kita tahu ya hadis-hadis Nabi itu kan banyak banget ya. Ya makanya dalam soal-soal ibadah sendiri aja itu kadang-kadang ada berbeda loh pemahamannya, bahkan kedudukannya sama. Misalnya ya ketika kita sholat ya, ketika mau sujud itu tangan dulu apa lutut dulu, itu masing-masing punya dalilnya. Makanya ketika kita membahas hadis itu nggak bisa harfiah tekstual dari hadis tersebut saja, itu perlu pembahasan dari berbagai nas ya, hadis ya yang disampaikan oleh para ulama kita. Nah kita sebagai pengikut yang juga belajar tuh jangan langsung memvonis inilah yang benar, itu yang banyak ini deh, banyak mendengar ya, artinya piknik kitab deh, jangan hanya pakai satu kitab saja, piknik ke kitab-kitab yang lain supaya kita bisa paham, tidak saling memvonis. Kan biasanya suka memvonis kan anak buah biasanya ya, pengikut, padahal kalau yang ini sih baik-baik aja gitu ya. Jadi memahami bid'ah itu semestinya melalui kajian-kajian dari para ulama salafus soleh yang telah terlebih dahulu mengkajinya, tapi bukan satu ulama ya.
Ini perlu piknik kitab, jangan satu ulama, perlu ulama pandangan ulama yang lain, kitab-kitab yang lain. Jadi dengarkan dari berbagai pihak, jangan dari satu pihak saja, ya. Nah, saya ingin pembahasan ini misalnya ya yang terkait dengan maaf ke ini ke apa namanya ke sebentar ini ya. Ya, ini tadi ya udah kelihatan belum? Ibu lagi di Mekah ya? Sudah, Ustaz. Lagi di Mekah, Masya Allah. Ini ada Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah. Ini beliau ini adalah seorang ulama dari Mesir ya. Itu menjelaskan tentang bid'ah ya. Jadi menurut beliau itu bid'ah itu ada istilah terminologi atau secara syariat ya. Ada dua definisi bid'ah menurut beliau ya. Pertama, ya, itu segala hal yang tidak pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah. Ini versi ya. Jadi ada dua definisi bid'ah. Ya, itu pertama itu. Segala hal yang tidak pernah dilakukan Nabi itu bid'ah. Nah, ini diwakili oleh Al-Iz bin Abdus Salam. Ini ulama mazhab Syafi'i ya. Jadi amal perbuatan yang belum pernah ada dan tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi 5 ya. Itu semuanya bid'ah ya. Jadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah ya. Nah, kemudian Imam Nawawi itu menjelaskan bahwa segala perbuatan yang tidak pernah ada di zaman Nabi itu namanya bid'ah ya. Namun bid'ah tersebut ada yang baik dan ada yang tercela ya. Jadi bid'ah itu ada dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah madmumah itu ya. Terus apa namanya bid'ah yang menurut Imam Nawawi. Kalau yang ini Fathul Ibnu Hajar Al Asqalani ya. Jadi bid'ah itu ada yang tercela, ada yang baik. Jadi itu pemahaman bid'ah ya. Gitu. Kemudian juga kita lihat lagi yang kedua, istilah bid'ah itu hanya berlaku untuk suatu perkara yang tercela. Tidak perlu ada definisi bid'ah wajib, sunnah. Ini pandangan kedua ya, mubah dan apa yang selain itu nggak ada lagi, nggak perlu itu. Ini seperti yang diutarakan Al-Iz bin Abdus Salam. Kalau pandangan pertama itu mengatakan harus ada tuh bid'ah itu kategorinya. Ya sebagaimana fikih, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan segala macamnya. Jadi sebenarnya kedua cara yang ditempuh ulama ini, itu mereka sepakat kalau pengertian bid'ah itu memang ada. Bid'ah itu memang ada. Cuman perbedaannya terjadi pada saat pintu masuk yang akan menghantarkan kepada pengertiannya itu bid'ah itu apa maksudnya, ini mazmumah atau apa yang tercela ya, mazmumah atau mahmudah gitu ya. Nah ini yang masalahnya di sini. Konteks kullu bid'atin dhalalah itu berarti bid'ah yang sesat itu yang tercela itu. Kalau yang mahmudah sih nggak ada masalah. Nah ini dipegang oleh definisi ini oleh para ulama-ulama fikih ya, artinya ulama-ulama ahli fikih ya. Jadi ini cara kedua ini membatasi istilah bid'ah pada satu amal yang diharamkan saja. Cara kedua ini diusung oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya ini yang kedua, nggak ada tuh yang wajib, sunnah, mubah. Bid'ah itu suatu perbuatan yang tidak memiliki dasar syariat yang menguatkannya. Adapun jika suatu perbuatan memiliki dasar syariat yang menguatkannya, makanya namanya nggak bid'ah lagi. Nah itu. Jadi ini luar biasa nih apa namanya perkara-perkara seperti ini ya, bid'ah hasanah, bid'ah bolalah itu ya. Nah kita lanjutkan lagi nih. Jadi perkara baru tidak boleh bertentangan dengan syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menilai perbuatan yang sesuai dengan syariat berhak mendapat pahala. Jadi ini maka kaitan hadis tadi Bu, yang tadi itu ya, mansana sunnatan hasanah itu ya, yang siapa yang berbuat baik dia dapat pahala ya, pahala orang yang mengamalkan ya selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Begitu juga perbuatan buruk ya. Nah perbuatan itu kalau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka itulah yang dinamakan apa namanya seperti dikatakan Umar bid'ah ya. Kalau bertentangan itu bid'ahnya bid'ah yang tidak baik ya. Tapi kalau yang baik itu yang tidak bertentangan ya, itu kan membuat orang berjamaah. Bahkan ada loh sahabat itu menemukan suatu kelompok orang sholat duha berjamaah. Nah komentar sahabat ini itu bid'ah gitu ya. Nah, tapi apakah dia langsung melarang, langsung nggak boleh ini, mereka nggak ini ya, artinya itu nggak dicontohkan Nabi, nggak usah dikerjakan, tapi ada juga yang mengerjakannya. Nah, ya, jadi itu ya. Jadi jika suatu perbuatan termasuk kategori kebaikan dan terpuji, maka dinamakan bid'ah yang
baik dan terpuji. Kalau dia itu tidak baik, ya berarti tercela ya. Ini seperti praktek sholat tarawih kita tadi udah bahas ya. Apa namanya, bagaimana Umar bin Khattab berinisiatif untuk membuat satu jamaah ya. Sampai sekarang pun kita mengikuti sholat tarawih ya, di mana tidak di masa Nabi tidak pernah dilakukan berjamaah secara berjamaah, kan nggak ada masalah. Bahkan di Saudi juga kan berjamaah juga kan. Ya. Sekarang kita beralih kepada sikap para ulama terhadap definisi bid'ah. Apa sikap-sikapnya ya? Jumhur ulama, ini mayoritas ulama, itu berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi beberapa. Nanti kita bahas tentang pandangan ulama ya terhadap definisi bid'ah. Nanti baru kita masuk kepada Maulid Nabi itu ya. Kenapa sampai diadakan peringatannya? Itu nanti kita masuk ke situ. Kita bahas ini dulu ya. Jadi jumhur ulama berpendapat bid'ah itu ada beberapa macam ya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya ya, Izzuddin Abdus Salam, An-Nawawi, Abu Syama. Dari mazhab Malik itu ada Al-Qarafi, Az-Zarqani. Dari mazhab Hanafi ada Ibnu Abidin. Artinya ini semua yang menyebutkan tentang masalah-masalah bid'ah ya. Bid'ah itu artinya nggak ada masalah ya, perbuatan itu ada yang wajib bid'ahnya, ada yang sunnah haram. Artinya tidak menyebutkan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat, enggak seperti itu ya. Nah, ini tentu saja dalil yang mendukung ya bahwa bid'ah itu ada yang hasanah. Saya nggak mengutarakan dalil bagi yang mengharamkan karena mereka juga punya dalil yang banyak ya. Kita ini hanya memaparkan yang menyebutkan bid'ah itu ada yang hasanah ya. Nah, para ulama tersebut memberikan contoh ya. Apa sih bid'ah yang wajib? Berarti bid'ah itu wajib. Itu mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Itu gramatika bahasa Arab kan belum ada di masa Nabi. Kalau kita mempelajari ini, tentu kita akan bisa memahami Al-Quran dan sabda Rasulullah. Itu membantu ilmu penunjang. Nah, itu kan termasuk bid'ah wajib, karena ilmu ini berfungsi untuk menjaga kemurnian syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih ya, ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak akan berjalan sempurna, maka sesuatu itu pun menjadi wajib hukumnya. Ya kan dulu Al-Quran ibu-ibu, ya itu nggak ada barisnya loh. Nggak ada barisnya itu, makanya muncul perbedaan-perbedaan cara membaca. Nah, ini berarti kan wajib mempelajari, kan nggak ada di masa Nabi. Berarti namanya bid'ah wajib. Ada lagi bid'ah yang haram. Nah, ini pemikiran ya, sekte Al-Qadariyah, Al-Jabariyah, Al-Muji'ah, Khawarij mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Dan paham bahwa zaman ini masih jahiliyah sehingga hukum-hukum Islam itu belum bisa diterapkan dan lain sebagainya. Ternyata sekarang yang melakukan bid'ah haramnya ada juga loh, seorang apa namanya ya, yang dikenal dengan Buya, ya saya nggak usah sebutin namanya, lagi heboh juga, yang mengatakan bahwa hukum Islam itu belum ini. Iya, apa Rasulullah nggak menyebutkan dirinya itu orang yang paling benar. Pokoknya agak inilah sedikit ya. Itu kan bid'ah, itu perbuatan bid'ah haram, nggak benar itu ya. Ada lagi bid'ah sunnah. Ini merenovasi sekolah ya. Sunnah itu kan berarti sunnah ya, dianjurkan ya. Membangun masjid ya, membangun apa maksudnya sih, membangun jembatan, sholat tarawih berjamaah dengan satu imam, azan 2 kali pada sholat Jumat, itu sunnah. Atau makruh tuh nggak disukai ya, seperti misalnya menghiasi atau memperindah masjid dan kitab Al-Quran. Akhirnya bukannya baca Quran, malah senang melihat hiasan-hiasannya itu. Nah, sekarang ada yang bid'ah mubah. Bid'ah mubah ini, mubah itu kan artinya boleh ya, boleh, mubah ya. Itu seperti apa? Bersalaman usai sholat jamaah. Nah, saya katakan tadi ada 2 versi, yang mudhaifun dan muwasiun. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Nah, ulama yang tekstual mengatakan nggak ada tuh contoh-contoh Nabi bersalaman setelah selesai sholat itu bid'ah. Nah, sementara ini kan sesuatu yang baik gitu ya, artinya ini kan tidak bertentangan ya dengan, ini kan bagian dari menjalin silaturahim, apalagi tadi bertemu belum sempat salaman misalnya. Nah, ini momennya pas lagi selesai sholat, ya udah salaman, seperti itu ya. Jadi bersalaman usai sholat jamaah, tahlil, memperingati Maulid Nabi, berdoa dan baca Quran di kuburan gitu ya, zikir secara berjamaah dengan dipimpin imam usai sholat, zikir dengan suara keras berjamaah, aneka ragam bentuk pakai. Jadi kan semua nggak pernah ada, artinya tidak dilakukan Rasulullah, tapi dinamakan mubah ya. Nah, mengenai bid'ah mubah ini itu tentu diperlukan sikap toleransi yang tinggi di kalangan umat Islam ya, karena memang ada yang nggak
setuju. Pokoknya yang namanya bid'ah nggak ada tuh yang namanya mubah haram. Pokoknya bid'ah itu adalah sesat haram. Nah, berarti nggak boleh yang ini dilakukan. Kita sebagai umat Islam itu wajib menjaga persatuan dan persaudaraan. Menjaga ukhuwah itu hukumnya wajib. Ya. Jadi artinya siapa saja boleh melakukan dan meninggalkan apa yang menjadi pandangan para ulama ini. Silakan bagi yang mau melaksanakannya, silakan tinggalkan, jangan ada pemaksaan. Artinya kita diberikan toleransi ya dalam meyakini apa yang kita anggap itu benar. Jangan sampai ada merasa benar atau menyalahkan kelompok lain. Ini hati-hati. Kalau sampai kita menyalahkan kelompok lain, itu bid'ah, mereka tuh ahlul bid'ah, mereka itu berarti menganggap diri paling benar. Itu yang bahaya, kesombongan. Ya. Jadi artinya kita juga nggak boleh mengatakan, itu Wahabi, itu apa Salafi, itu nggak boleh juga. Ya. Artinya di sini kita perlu toleransi. Ya. Bukankah kita punya slogan, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam masalah khilafiyah. Gitu ya. Baik. Jadi ini masalah perayaan Maulid. Jadi sebenarnya mazhab Syafi'i ya itu seperti Imam Suyuti, terus kemudian juga Imam mazhab Hanafi itu juga mengatakan kalau ulama Syafi'i mengatakan Maulid Nabi itu sebenarnya sunnah bagi kita karena kita sunnah dalam arti mensyukuri karunia Allah yang telah menghadirkan seorang nabi ya. Jadi memperingati Maulid Nabi itu kan bentuk bentuk-bentuk perayaan Maulid Nabi yang maksiat ya, yang keris di apalah gitu, yang kepala kerbau itu tuh nggak benar ya, adat yang tidak benar. Ini kan dalam konteks bagaimana semangatnya itu untuk menghadirkan sosok Rasulullah dalam jiwa kita agar kita semangat untuk menjalankan sunnah-sunnahnya ya. Jadi mazhab Syafi'i ulama-ulamanya, mazhab Maliki gitu ya. Kemudian juga mazhab Hanafi, memang ada juga mazhab Hambali ya. Ada memang yang sangat saklek atau keras ya, itu seperti mazhab Maliki ada ulama-ulamanya itu yang sama sekali tidak, pokoknya Maulid itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu bid'ah. Nah, itu yaitu yang pengikut dari mazhab Maliki ya, ulama-ulama. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ini juga kesimpulan yang ditulis oleh Majelis Ulama ya, MUI ya, tapi bukan berupa fatwa ya, hanya berupa pandangan dan tulisan. Itu mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita peringati itu boleh. Ya, ini bukan termasuk bid'ah yang haram. Ini adalah bid'ah hasanah. Jadi boleh kita melakukannya. Ya tentu saja dengan tujuan apa? Tujuan untuk menghadirkan kembali ruh untuk bisa mengikuti apa yang telah Rasulullah contohkan kepada kita ya. Jadi tidak mengingat maka tidak sayang dan tidak cinta ya. Nah, itu. Jadi inilah hukumnya ya, bid'ah hasanah atau tadi disebutkan adah atau disebutkan ini adalah bab muamalah ya. Jadi bukan masuk dalam kategori kullu bid'atin dhalalah, bukan itu. Ya, jadi ini kembali kepada semangatnya itu apa gitu ya, semangatnya itu untuk menghadirkan kembali. Nah sekarang kita bahas alasan mengapa umat Islam memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertama, peringatan Maulid Nabi ini tadi kan apakah disebut bid'ah hasanah atau apalah, ini kan masalah muamalah bukan masalah ibadah. Ini bagian dari syiar agama sehingga umat boleh berinovasi selama tidak ada perbuatan yang melanggar syariah. Seperti misalnya menyambut Ramadan, tahib Ramadan, menyambut Ramadan. Kita bikin pawai ya agar anak-anak itu senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Emang pernah dikerjakan oleh Nabi? Kan enggak. Tapi kita lakukan itu dalam rangka apa? Dalam rangka syiar. Ini bab muamalah bukan ibadah, supaya siap fisik, mental, spiritual itu menyambut Ramadan, hati gembira, kan begitu. Jadi nggak usah kaitan dengan ibadah di sini. Karena memang nggak dicontohkan Rasulullah. Ini kan muamalah, ini kan bagian dari syiar agama. Tentu boleh berinovasi selama tidak ada perbuatan yang melanggar syariat. Inovasi ya. Dulu azan bila naik ke masjid, di atas masjid. Sekarang sudah ada teknologi canggih, ada speaker dan segala macam. Nah, itu kan muamalah. Ini kan syiar agama, kita manfaatkan apapun yang berkembang saat ini tujuannya untuk mensyiarkan agama. Nah, jadi itu tidak salah gitu ya. Dan ini tidak melanggar syariat.
Bahkan bisa membuat orang itu yang tidak terkenal dengan Islam bertanya, oh ini Islam ya. Bisa jadi ini adalah pintu hidayah untuk mereka untuk mengenal Islam. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, momen peringatan Maulid Nabi ini adalah salah satu cara menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan membaca riwayat hidup, kisah, dan sejarah perjuangan hidup beliau. Ya kapan lagi momennya kan? Jadi kan dengan membaca sirohnya, ya mendengarkan kajiannya, itu kan paling peringatan Maulid kan itu ya, membaca sholawat dan segala macam, itu kan muncul ya ada rasa cinta. Kan kita tahu ya bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya di akhir zaman, banyak sekali tuh riwayat-riwayat yang menjelaskan cintanya Nabi kepada umatnya walaupun tidak pernah melihatnya. Nah itu kan kita kan ingin berbalas cinta ya dengan momentum Maulid Nabi ini. Bulan Rabiul Awal ini kan muncullah cinta itu ya, bisa kita pupuk ya, kita hadirkan dalam diri kita. Ini ya dalam surat At-Taubah ayat 24 ya. Ini kan ayat yang menjelaskan tentang kewajiban cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwatukum. Nah sekarang begini Ibu-Ibu. Ini ayat Allah perintahkan kepada kita lewat lisan Nabi Muhammad SAW, itu ada 8 hal. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Fatarabbasu, ini ancaman. Nah sekarang momen kita untuk bisa ya menghadirkan rasa cinta di hati kita kepada Rasul itu kapan? Coba lihat serbuan budaya, serbuan film, sinetron, drakor dari pihak-pihak luar itu sudah menghantui dan sudah menghantam pemikiran umat Islam. Kapan saatnya umat Islam mau melihat kepada Rasulullah, mengkaji lagi agar muncul rasa cinta, kalau bukan pada saat momen yang tepat. Nah, biasanya kalau momen atau waktu itu akan berpengaruh loh. Mestinya kan tiap hari ya, mestinya tiap hari. Tapi ketika ada momen tertentu di hari yang pas gitu ya, itu akan terkesan. Nah, maksudnya di situ. Makanya itulah sebabnya kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi itu melawan perang salib ya, itu berhasil merebut kembali Masjidil Aqsa. Itu kan karena memang momentum yang pas, semangat jihad itu muncul. Nah, di sini juga kan bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad. Ini kayaknya kita lebih banyak cinta deh kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, keluarga kita ketimbang Rasulullah. Ya buktinya aja ibu-ibu, bukan ibu di sini, ibu yang di sana ya, itu udah ada panggilan Allah ya, sholat misalnya. Rasulullah juga sudah mencontohkan kalau udah, bahkan ahabul amal itu tuh amal yang disukai itu adalah as-sholat fi awqatiha, sholat di awal waktu. Nah kadang-kadang kita abaikan, misalnya lebih nyuapin anak dulu sampai waktunya udah habis ya, tinggal dikit baru sholat. Lah katanya cinta Nabi, gimana ini? Nah justru momentum Maulid Nabi ini muncul kesadaran kita, oh iya kita harus ngikutin Nabi, ngikutin apa yang telah dicontohkannya, sholat di awal waktu, kan gitu momennya. Nah jadi ini memang nggak mudah loh menerapkan ayat ini, sulit. Nah jadi salah satu cara untuk bisa menerapkan ayat ini itu tentu dengan memperingati ya Maulid Nabi. Ini juga fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi. Sesungguhnya Rasulullah bersabda ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sampai dia mencintai aku melebihi kedua orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Sekarang gimana caranya? Supaya kita lebih mencintai Rasulullah, lebih dari diri kita dan anak kita, coba. Ini kan kayaknya nih hanya jadi dibaca, oh iya memang begitu, tapi kenyataannya momentum, saya katakan sekali lagi, momentum peringatan Maulid Nabi inilah saatnya kita mulai mengevaluasi, oh iya memang kita wajib ya, caranya gimana, berarti mesti banyak-banyak mengingatnya. Ingat lagi ya, oh ya ini bulan Maulid kita banyak-banyak bersolawat. Nah nanti mudah-mudahan kebiasaan ini akan berlangsung terus sampai di luar bulan Maulid gitu ya. Jadi ini untuk menghadirkan rasa cinta. Kemudian juga kita tahu ya, bagaimana Rasulullah SAW itu saum setiap hari Senin karena hari kelahiran beliau. Jadi beliau sendiri bersyukur atas kelahiran beliau itu dengan saum. Ya,
Ini tanggal 12 Rabiul Awal ya, beliau itu mensyukuri atas kelahirannya. Rasul saja mensyukuri atas hari kelahirannya, tentu kita umatnya lebih lagi harus mensyukuri kehadiran Rasulullah. Itu dengan saum Senin ya, atau mengingat kembali apa yang telah dicontohkannya. Ini ya, saum Senin ini hadisnya ya, karena aku dilahirkan dan wahyu diturunkan. Begitu juga Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, begitu girangnya mendengar berita bahwa Rasulullah lahir, itu disampaikan oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Ya. Akhirnya karena kegembiraan mendengar berita bahwa ponakannya itu sudah lahir, maka dimerdekakan. Nah inilah sebabnya siksa kuburnya itu diringankan. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah gitu ya. Ini di sini jelaskan ya kegembiraan Abu Lahab. Kita tahu Abu Lahab kan sampai turun ayat tabat siada Abi Lahab itu ya, itu mencela Abu Lahab itu di setiap hari Senin itu diringankan siksanya karena kegembiraannya dengan kehadiran lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kemudian juga yang berikutnya kenapa kita perlu memperingati kelahiran Nabi, ya Maulid Nabi, karena jarak yang jauh antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebabkan kita tuh memang harus memperingati dan mengenang kelahirannya. Ya iyalah, misalnya kenapa Nabi aja nggak memperingati kelahiran? Ya Nabi, ya sahabat aja nggak pernah merayakan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah iya, mereka nggak perlu merayakan, memperingati, nggak perlu. Kenapa? Karena mereka hidup sehari-hari bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah mempraktekkan, merealisasi risalah ya ajaran Islam. Nggak perlu lagi, mereka paham Al-Quran, mereka paham hadis, mereka tahu apa yang menjadi kewajibannya, mereka sudah menjalankan semua kewajibannya, mereka sudah menjauhi semua larangannya. Kita saat ini kan nggak begitu. Kita saat ini jauh dari masanya dengan masa Rasulullah, kita sudah lupa misi Nabi. Kita banyak yang lupa bahwa Rasulullah itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Kadang-kadang kita lupa kewajiban-kewajiban kita. Kita perlu diingatkan kembali. Nah, dengan cara mengingatnya itu di hari kelahiran Nabi ini, maka kita, oh ya, kita kewajibannya untuk mempelajari ya, mengikuti sunnah Nabi. Jadi diingatkan kembali. Ya, kalau di masa sahabat nggak perlu lagi mereka hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak perlu lagi kan? Mereka udah cinta dengan Nabi. Bahkan mereka itu sudah mengikuti Nabi itu udah luar biasa. Lah kita ini kan jauh. Ya, jangankan begitu sholat yang 5 waktu yang jelas-jelas wajib aja kadang-kadang masih terabaikan itu oleh generasi muda kita. Nah, kalau peringatannya ini kemudian dibid'ahkan, haram, dianggap itu adalah sesat, bagaimana anak-anak kita bisa ya mengingat kembali bahwa ada loh Nabi yang harus jadi idola. Nah, itu kan sementara serbuan budaya-budaya asing itu udah luar biasa mengantam mereka. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Nah, seperti itulah ya. Kita ingin ya dengan momentum Maulid Nabi ini kedudukan Rasulullah SAW itu di hati umat Islam itu demikian tinggi. Begitu cintanya Rasulullah dan kita juga harus membalas cintanya ya, melebihi dari semua apa yang kita miliki. Nah, itu bagaimana menghadirkannya kepada generasi-generasi muda Islam sekarang ini. Masanya udah jauh, nggak kayak dulu kan. Jadi memang perlu ada syiar dalam hal ini. Kemudian memperingati Maulid Nabi ini adalah sebagai apresiasi ungkapan syukur kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi, menebarkan hidayah dan menyelamatkan manusia dari lembah kesesatan. Ya, sebagai ungkapan syukur hadir, kita bersyukur sekali ya bagaimana Rasulullah telah hadir bersama kita ya. Maka kita tahu ya almarhum ma'aman ahab, orang itu bersama orang yang seseorang itu bersama orang yang selalu menggunakan pakaian gamis panjang dan kerudung syar'i yang panjang. Tapi menurut saya kalau hanya penampilan bagus di luar, tapi dalam diri merasa benar, percuma saja kan Ustazah, karena semua itu kan tidak diajarkan oleh Rasul. Bagaimana pencerahan? Ya, jadi begini, memang tadi saya sudah sampaikan ya, ada 2 pandangan yang terkait dengan perayaan atau peringatan Maulid Nabi ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Ini kan yang kontra ya. Jadi memang
pandangan sebagian ulama Malik ya, mazhab Malik ya, Imam Malik ya. Jadi mereka itu tekstual. Pokoknya kalau tidak ada contoh dari Nabi itu berarti itu bid'ah. Itu nggak benar, itu keliru. Nah, itu pandangan itu sampai kapanpun akan memiliki pandangan seperti itu karena mereka juga punya dalil-dalilnya dari ulama-ulama mereka. Nah, artinya di sini selama tidak piknik kitab ya, dalam arti ya kalau tidak mau melihat pandangan yang lain gitu ya, akan begitu terus. Saya jadi ingat Buya Hamka. Buya Hamka ketika beliau baru pulang dari Saudi itu masih muda-muda itu ya, itu diajak ke Maulid Nabi apa tuh ya, tahlil itu nggak mau. Ya artinya itu nggak apa istilahnya bid'ah ya. Tapi setelah beliau di usianya yang udah apa mulai ada udah nggak muda lagi lah, artinya udah cukup umur, itu beliau kemudian diundang dan beliau mau datang gitu ya acara-acara tahlil atau maulid ya, itu ditanya ada yang respon ya, Buya dulu kalau diundang nggak mau datang, kok sekarang datang tuh ya, kenapa gitu ya, kok dulu nggak mau. Nah beliau mengatakan dulu tuh saya hanya baca satu kitab, sekarang saya ada puluhan kitab saya baca. Jadi di sini piknik kitab tuh penting ya, artinya tidak membaca hanya satu kitab dengan model pandangan seperti ini aja. Jadi kalau saudara-saudara kita yang tadi disebutkan ini yang merasa paling yang benar ini al-bidah ya, memang dia memahami itu, jadi tidak terbuka untuk melihat pandangan-pandangan yang lain. Jadi saya rasa sih nggak perlu di ini ya disampaikan lah, nggak akan diterima. Nanti suatu saat aja mudah-mudahan ya ketika sudah berlalu waktu gitu ya, orang kan bisa berubah. Jangankan yang model kayak kita, sekaliber Imam Syafi'i saja yang luar biasa, seorang imam mujtahid yang luar biasa ya, karyanya banyak pengikutnya, itu juga beliau punya dua pandangan, yang fatwa qadim dan fatwa jadid, yang fatwa lama dan fatwa baru. Fatwa lamanya waktu beliau masih di Irak itu ya kayaknya saklek banget gitu ya. Nah ketika di Mesir itu udah lebih leluasa, jadi artinya sudah banyak pengalaman hidupnya. Jadi yang model-model seperti ini ya udah nggak usah ditanggepin Bu ya, artinya kalau kita dianggap misalnya itu bid'ah nggak benar, sudah nggak apa-apa ya, artinya kita sesuai melaksanakan sesuai dengan apa yang kita yakini ya. Yang penting hindari dalam diri kita bahwa kitalah yang terbaik, artinya akulah yang paling benar, yang lain salah, tidak. Itu nanti muncul kesombongan ya. Jadi kita menghargai dia berpandangan yang berbeda, kita menghargai aja. Kalau dianggap ini bagi dia bid'ah ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau kami sih nganggap ini adalah adah ya, adat, ini bukan ibadah, ini bagian dari muamalah, ini bagian syiar ya, sudah nggak usah diladeni lagi, nggak akan habis-habisnya. Mereka punya banyak dalil-dalil ya, kadang-kadang itu tekstual banget ya. Ya udah kita nggak akan ketemu. Ya kita hargai aja, dia enggak ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang bagaimana kita dengan memperingati hari besar Islam ini mampu menghadirkan kebesaran Islam itu kepada diri kita, lingkungan dan keluarga kita serta masyarakat, supaya termotivasi kita kembali lagi kepada ajaran Islam. Itu yang penting. Nggak perlu diperdebatkan ya, beda-beda pandangan ini saling menghujat, itu nggak akan bermanfaat, kontraproduktif. Tugas kita tuh banyak sekarang, bagaimana mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam, bagaimana menyadarkan orang terhadap kewajiban agama, itu kewajiban kita. Nah, momen yang pas itu adalah pada saat ya hari-hari besar ini. Orang kan jadi tergugah ya, nggak pernah pakai kerudung, akhirnya pakai kerudung karena hadir dalam acara peringatan. Nah, di situ kan nanti kita minta deh dicoba disampaikan tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Nah, itu kan salah satu cara ya, momentum untuk menyadarkan umat Islam. Nah, seperti itu. Jadi yang kayak begini nggak perlulah ya Ibu ya diladeni ya, artinya udahlah, artinya nggak kontraproduktif, nggak bermanfaat ya. Ini akan terus terjadi sampai kapanpun. Dua pandangan ini pasti terjadi, yang membid'ahkan dan yang tidak membid'ahkan. Seperti itu ya. Jadi belajar lapang dada begitu. Kami persilakan kepada peserta yang jika ingin bertanya langsung ada yang bertanya mungkin. Kalau tidak ada, Ustazah mau tanya ini untuk apa? Kalau kita merayakan di luar ini ya Ustazah, merayakan hari kelahiran, maksudnya ulang tahun, terus makan-makan dengan teman-teman, itu gimana Ustazah? Oh, yang hari lahir kita ya? Ya.
Ya, ini ada dua pandangan juga nih. Ya, artinya dalam hal ini pro dan kontra ya. Kalau tadi yang mubaikun yang menganggap yang tekstual menganggap itu bid'ah, nggak ada contohnya, nggak boleh itu tuh ngikutin orang barat, pokoknya haram, nggak boleh. Udah ya, udah selesai kan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita lihat ya. Jadi ini kembali innamal a'malu bin niat. Semua kembali kepada niat. Ketika kita misalnya ini hari kelahiran saya hari ini misalkan ya kita merenung ya usia ini udah semakin bukannya semakin muda lagi, semakin tua, kita ingat nanti sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Nah, kita bersyukur saat ini masih sehat ya. Jadi, untuk mewujudkan rasa syukur, udah deh kita ajak makan-makan deh ya keluarga dengan teman-teman, kita traktir ya niatnya mensyukuri ya usia umur. Ya nggak ada masalah yang begitu. Ya kan? Artinya kita dalam wujud mensyukuri atau berbagi kenikmatan ya usia sekarang alhamdulillah sehat. Ungkapan atau wujud dari rasa syukur itu ya kita traktir teman-teman. Bukankah menyenangkan hati orang itu juga pahala? Nah, jadi itu penting ya. Jadi niat itu yang penting. Jadi bukan niatnya itu ada dalam rangka apa namanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang di luar Islam ya, jangan termasuk potong apa tiup lilin apa itu bukan budaya kita ya. Rasulullah itu paling tidak mau ya umatnya mengikuti budaya orang lain. Ya, jadi Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin falaisa minna. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum itu bukan golongan kami. Ya, jadi kayak tiup lilin atau apa itu bukan budaya kita, itu jangan deh yang begitu-gitu ya. Ya, artinya kalau kita mensyukuri nikmat umur, ya mungkin makan-makan atau apalah gitu ya, atau membahagiakan atau memberikan kado apa gitu ya sebagai ungkapan rasa syukur ya, itu kan bab muamalah di situ, bukan bab ibadah tradisi ya, bab adah ya. Tapi jangan mengikuti budaya-budaya orang-orang di luar Islam. Seperti itu. Sekilas saja. Mungkin ada yang bertanya lagi? Sepertinya sudah tidak ada saja. Kalau memang ini saya mau menginikan apa tentang Rasulullah ya, bagaimana kita lihat di masa Nabi ini rasa cinta kepada Nabi luar biasa ya. Mau diinikan nggak? Silakan saja. Ya baik, ini buat mengingatkan saja ya. Sebentar. Saya artinya biar ini sebagai penutup barangkali ya, untuk mengingatkan kembali kepada Rasulullah, perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laukan bainana ya, seandainya ada Rasulullah bersama kami ya. Kedengar nggak suaranya?
ya. Seperti itulah ibu-ibu ya, bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan kalau melihat begitu kan hati tergugah ya. Kapan lagi kita mau menggugah hati? Nanti kita banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Banyak-banyak. Setiap hari perbanyak sholawat. Sholawat kita tuh ma'rudoh. Besok, ini malam ini nih, maghrib. Ini kan kita masuk ke malam Jumat ya. Itu perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah sampai Jumat maghrib. Jadi mulai perhitungan waktu itu kan maghrib Kamis, ini Kamis ya, maghrib masuk itu udah malam Jumat. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna sholatakum ma'rudoh alayya. Sholawatmu kepadaku tuh ditunjukkan. Sekarang ibu-ibu lihat deh, kita sholat saja dalam tasyahud akhir ya, atau tasyahud akhir salawat, kan kita mengatakan assalamu alaika. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ka kan, ka itu kan ka Anda. Ini kan semacam ada komunikasi. Assalamu alaika, gitu ya. Salam kepada engkau ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kan menunjukkan bahwa Rasul itu dekat loh sama kita. Itu jasadnya, kuburannya itu sampai saat ini bisa kita ziarahi. Nah, mungkin kita dalam kondisi pandemi ini tidak mungkin kita bisa berziarah ya ke Masjid Nabawi ini di belakang di gambar saya ini. Tapi paling tidak sholawat yang kita lantunkan setiap hari, apalagi dalam momentum Maulid Nabi ya, kita mengingatkan kembali kan jadi semakin oh iya kita sholawat kepada Nabi. Itu sholawat kita itu akan sampai kepadanya. Akan diperlihatkan nih umatmu Shallallahu Alaihi Wasallam, ini umatmu ada di Indonesia, itu dibalas. Artinya ini kan untuk bentuk ya kalau nggak ada acara-acara peringatan Maulid Nabi bagaimana kita mau mengenang Rasulullah kalau hanya datar-datar begitu saja ya. Maka inilah salah satu hikmahnya dari peringatan Hari Besar Islam itu agar memberikan kita kesadaran, keinsafan, kepahaman agar kita kembali kepada ajaran kita. Begitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirinduinya, yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat darinya insya Allah. Jazakillah khairan Ustazah Helmi. Alhamdulillah dengan demikian berakhirlah kajian fikih kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa membuat iman kita semakin bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian ini ditutup, kami mohon kepada Ustazah Helmi agar berkenan membacakan doa. Tafadholi saja. Masih di mute, Ustazah. Afwan Ustazah. Ustazah masih. Ya baik, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya ingin dalam doa ini paling tidak ungkapan rindu ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam bentuk doa ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya Rasulullah, salam cinta bagimu ya Rasul. Salam rindu, salam kami kepadamu ya Rasulullah. Salam segala salam. Kami yang selalu haus untuk mengenalmu. Ya Rasulullah, salam terindah dari kami yang merindukan kesadaran sebagai sendi dan nafas dalam setiap langkah perjuangan. Salam tertinggi bagimu dari kami yang dalam setiap lelap kami rindu bermimpi berjumpa denganmu. Ya Habibullah, ya Rasulullah, duhai baginda yang mulia yang kami cintai, di sini kami gelisah. Sesama umatmu saling bertengkar. Setiap saat saling mendebat, berebut benar. Saling menyalahkan, enggan memaafkan, menutup diri dari fakta dan kebenaran. Duhai kekasih Allah, kami rindu pada nasihat dan senyummu yang arif dan lembut menyejukkan. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ingin kami meneladani akhlakmu, ingin kami mengikuti sunnahmu, kami pengikutmu, umatmu yang senantiasa menyanjungkan sholawat kepadamu ya Rasulullah. Semakin banyak Abu Jahal dan Abu Lahab menitis dalam diri umatmu, menebarkan kerusakan, kenistaan dan kemaksiatan, meniupkan fitnah, mengaburkan jejak-jejak yang engkau tinggalkan. Ya Rasulullah, ya Habibullah,
Ya Nabi ya Allah, bagaimana kami memerangi kecongkakan dan kebodohan yang menguasai dalam diri ini. Bagaimana kami menghadapi diri yang suka menghakimi setiap saat berkelahi melawan kawan kami sendiri. Duhai Nabi ya Rasulullah, janganlah engkau tinggalkan kami ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu kelembutan yang merangkul, tapi kami masih suka bersikap kasar dan memukul. Kami rindu kasih sayang yang menebarkan rahmat, tapi justru kebencian kami menebarkan laknat. Ya Rasulullah, kami rindu dakwah yang mengajak, tapi kami masih suka menghardik dan membentak. Kami rindu sunnah yang qanaah, tapi kami masih suka gaya hidup ria dan sum'ah. Ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Nabi ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kullu amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah Ustazah. Para peserta kajian yang dirahmati Allah, mari kita tutup kajian ini dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika syukron jazakumullah khairan atas kehadirannya. Kami seluruh panitia mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kajian fikih berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.